Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Sami dengan nomor BP 2257 2011 1047 dari Universitas Metamedia, Sistem Prodi, Sistem Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang abstraksi data. Perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Tujuan perancangan database: 1. Untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. 2. Memudahkan pengertian struktur informasi. 3. Mendukung kebutuhan pemrosesan dan berbagai objek penampilan. Abstraksi data merupakan tingkatan-tingkatan pengguna dalam memahami dan memandang tentang bagaimana sebenarnya sebuah data diolah dalam sebuah sistem database sehingga menyerupai kondisi yang sebenarnya dihadapi oleh pengguna. Tingkatan atau level dalam abstraksi data antara lain: yang pertama, level fisik atau physical level. Level abstraksi data yang mempresentasikan data secara fisik dalam bentuk kumpulan bit data. Sekumpulan bit data basis data secara fisik ini tersimpan dalam media penyimpanan internal suatu sistem komputer. Yang kedua yaitu level logic atau conceptual level. Level abstraksi data yang mempresentasikan data-data apa yang sebenarnya secara konseptual tersimpan dalam basis data dan hubungannya relasi dengan data-data lain dalam suatu basis data. Yang ketiga yaitu level penampakan atau view level. Level abstraksi data yang mempresentasikan informasi apa saja yang tersimpan dan dapat ditampilkan kepada pengguna akhir sesuai kebutuhan informasi dalam suatu basis data. Level ini termasuk cara pandang pengguna akhir atau end user yang membutuhkan informasi yang bermanfaat. Contoh penerapan abstraksi dalam kehidupan sehari-hari, seperti penentuan posisi di bumi yang dapat disederhanakan ke dalam koordinat bujur dan lintang. Yang kedua, menceritakan hari yang sudah dilalui. Yang ketiga, membuat rangkuman mata pelajaran. Selanjutnya yaitu model basis data. Pengertian model basis data. Model basis data merupakan sekumpulan dari berbagai perangkat konseptual yang digunakan untuk menggambarkan suatu data, semantik data, relasi data, batasan data, dan lain sebagainya. Model pada basis data tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengetahui seperti apa pernyataan dari hubungan antar basis data. Model-model basis data. Yang pertama yaitu model data flat file atau flat file data model. Model data dari file datar ini bisa digunakan sebagai flat file data model. Di sini Anda akan menemukan file yang jumlahnya lebih dari satu di mana kesemua file tersebut bisa dibaca. Kelebihan model data flat file yaitu jenis basis data ini sangat baik digunakan untuk data yang berukuran kecil dan dapat dirubah dengan mudah. Dan biasanya basis data flat file ini tersusun
atas sekumpulan string dalam satu atau lebih file yang dapat diambil untuk mendapatkan informasi yang sudah disimpan. Adapun kekurangan model data flat file yaitu sangat rentan terjadinya korup data dalam database. Yang kedua yaitu model data hierarki. Perlu dipahami bahwa model dari data hierarki memiliki satu tingkat di atas data flat file, yang berkaitan dengan kemampuan di dalam menemukan maupun juga memelihara setiap relasi yang ada yang dimiliki oleh kelompok data. Adapun kelebihan menggunakan model data hierarki ini yaitu data akan dengan cepat bisa dilakukan retrieve. Integritas antar data akan lebih mudah diatur sesuai dengan keperluan. Kelemahan model data hierarki, seperti seseorang yang menggunakan model ini harus benar-benar familiar terhadap satu susunan basis data. Akan terjadi redundansi data. Yang ketiga yaitu model data jaringan atau network data model. Yaitu model data jaringan merupakan model yang sebenarnya merupakan perbaikan dari model hierarki. Adapun perbaikan yang dilakukan adalah dengan penambahan root ketika hendak melakukan share terhadap child table. Selain itu, di sini child table akan memiliki banyak opsi untuk root table. Artinya, ketika ia hendak memperoleh akses menuju child table, maka tidak perlu lagi untuk mengakses root table sebelumnya. Adapun kelebihan penggunaan mode data jaringan ini yaitu data dapat dengan mudah diakses. Kemudahan ketika hendak memodelkan data yang bersifat kompleks. Bisa dengan mudah ketika hendak membentuk query yang kompleks di dalam retrieve data. Kekurangannya yaitu struktur data yang tidak mudah ketika hendak melakukan modifikasi. Pengguna harus benar-benar memahami seperti apa struktur datanya. Yang keempat yaitu model data relasional. Model data yang satu ini merupakan yang paling banyak digunakan. Unit yang disimpan adalah tabel maupun kelompok data yang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain. Tabel yang saling terhubung tersebut akan dihubungkan oleh sebuah kunci. Kelebihan model data relasional yaitu kecepatan dalam mengakses data yang terkenal lebih akurat, struktur data yang mudah dilakukan modifikasi, kemudahan dalam membangun maupun memodifikasi program pada aplikasi. Kekurangan model data relasional yaitu pengguna harus benar-benar paham tentang hubungan antar tabel. Pengguna harus menguasai SQL. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.